Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya rakyat Indonesia. Malam ini gue luar biasa diterima sama Ko Alvin. Apa kabar Ko? Baik, gimana apa kabar? Baik juga. Ya, ini minta maaf kita malam-malam datang. Gak apa-apa. Di Geruduk ini ada Salwa Media, ada Mimbartop, ada Babe Aldo. Kok gimana rasanya ini kan kita ini sering dicap nih YouTuber versi oposisi lah ceritanya itu. Kami selalu dihadapkan dengan politik, padahal kami bukan politik. Menurut Ko Alvin sendiri gimana kondisi sekarang ini? Dikit-dikit perbedaan ini diarahkan ke politik. Jadi menurut Ko Alvin sendiri gimana nih? Jadi gini Pak, yang dilakukan saya udah memantau ya sejak saya pulang dari Amerika. Saya pantau nih situasi Indonesia di berita, di media sosial. Ini adalah cara-cara yang selalu dilakukan penjajah. Jadi kalau kita ingat zaman Belanda, ada yang namanya divide impera. Siap. Nah inilah yang coba dilakukan, dia coba memecah belah. Hal yang sama dilakukan terhadap Bapak adalah hal yang sama dilakukan pemerintah terhadap advokat. Oh. Advokat itu secara hukumnya itu satu single bar. Iya. Tapi lihat, semua orang mau membuat organisasi advokat dikasih sama pemerintah. Jadi sekarang sudah ada puluhan organisasi advokat. Untuk apa? Biar terpecah. Nah, jadi yang ada sekarang ini, division yang ada segala sini, ini by design, Pak, untuk melemahkan kekuatan. Oke, jadi menurut Ko Alvin sendiri untuk ngadepin ini, apa yang perlu kita lakukan sama-sama ini, Ko? Kita sama-sama cinta Indonesia gini. Soalnya menurut saya nih, Ko, kita ini nggak ada yang milih lahir di mana, jadi anaknya siapa, dengan suku apa kita dibesarkan, kita kan nggak pernah milih. Nah, menghadapi ini sekarang kan kita ngelihat sendiri keadaan begini. Kira-kira menurut Ko Alvin sendiri yang harus kita lakukan apa nih? Jadi gini, Babe Aldo ya. Siap. Kalau menurut saya, sebelum kita berbicara solusi, kita harus merincikan dulu permasalahan-permasalahan apa yang ada. Sehingga ketika saya bilang solusinya ini, baru pemirsa akan melihat, oh iya ya, ini karena begini, bagusnya ini. Oke, nah berbicara soal merincikan permasalahan, ya, kalau ini sebagai orang awam saya pakai analogi kalau lagi main bola itu kok, ya kan pada pertandingan bola, dua tim bertanding, ada tiga wasit di lapangan, satu hakim garis, dan ribuan penonton. Kalau hakim garis sama wasit ini nggak imbang, itu satu stadion bisa rusuh itu, betul ya? Nah, menurut Ko Alvin sendiri gimana itu? Menurut saya sih ini masalah hukum. Andai kata hukum ditegakkan seadil-adilnya, mau berapapun golongan, mau berapapun agama, selama hukum itu lurus. Masalah hukum ini apa, Pak? Kasus apa ini? Semua hukum di Indonesia kita udah tahu nih, termasuk yang Ko Alvin ngomong masalah Brigadir J yang sekarang terjadi. Dan saya juga salut banget nih, Ko Alvin kok ngomongin KM 50. Jadi gini Bang ya, kita harus melihat bahwa akar permasalahan di sini nih sebenarnya cuma satu, koruptif mind. Koruptif mind. Benar. Jadi gini loh, kalau kita lihat kenapa ya kan, saya pun bilang Kapolri pepesan kosong, sampai orang bilang gila lu Vin, Kapolri kenapa lu ngomong pepesan kosong? Saya bilang kok apa yang dia ngomongin tidak dijalankan. Jadi orang tuh nggak walk apa yang dia speak, dia nggak jalankan apa yang dia katakan. Buat apa kalau kayak begitu? Sama aja cuma speak doang. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi gini Bang, ya Kapolri contoh ngomong, ketika dia dilantik dia bilang hukum tidak akan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu saya lihat sendiri. Ya, saya benar. begini dalam hati, wih mantap. Ya. Ini baru jagoan berani ngomong begitu. Ngomong nih toh. Iya, ngomongnya. Saya tunggu lihat. Tapi kan dia kan baru jadi polisi kan, Iya, jadi iya, Kapolri iya, lah. iya, Ya kan, dia iya. ngomong. Saya ngelihat loh, ini investasi bodong kok kagak ada yang jalan. Saya lihat gitu kan. Ya saya kan lawyer kan. Iya, benar. Terus saya lihat penegakan hukum, apaan ini? Kalau Alvin Lim ngelaporin pejabat, kagak diproses-proses. Pejabat laporin saya, seminggu langsung kalau bisa ditangkap tuh. Nah. Saya lihat kan, berarti di sini ini hukum ini nggak seperti yang dia bilang tajam ke atas juga. Iya. Jadi nggak ada equality before the law, itu satu yang saya lihat, ya kan. Terus saya lihat lagi kata-kata Kapolri, ikan busuk
dari kepalanya. Iya, iya. Saya bingung lagi ketika lihat kasus Ferdy Sambo, ikan tusuk dari kepalanya. Pertanyaan saya, Ferdy Sambo itu laporannya kemana? Kepalanya dia siapa? Iya. Ya kan? Terus kan dia bilang, saya akan potong 2 ke atas. Saya lebih mikir lagi, Bang. Iya. Ferdy Sambo bintang 2. Iya. Berarti kalau 2 atasannya, 1 bintang 3, 1 bintang 4. Benar. Bintang 4-nya siapa? Dia. Lah, kok busuk sendiri gitu, maksudnya sorry ya. Iya. Bukan saya ngomong loh, Iya, ngomong. iya, benar kalimat Maksud mereka saya sendiri. Gini loh, kalau memang nggak mampu lakukan, ya jangan bicara. Iya, benar. Maksudnya jangan memberikan janji-janji buayan-buayan surga lah di situ. Karena kenapa, Bang? Kita tuh paling nggak enak kalau di janji palsu. Contoh saya sama klien, Pak Alvin, nanti kita ketemu jam 8 ya Pak Alvin di Plaza Indonesia. Saya jam 8 udah datang, kok nggak datang nih orang? Iya. Kita telepon jam 9. Oh, saya lagi telat, tunggu dulu. Kita tunggu lagi sampai jam 10. Udah jam 10 lihat telepon lagi. Sorry macet. Tunggu jam 12. Tunggu sampai jam 8. Apakah enak, Bang? Nggak enak. Udah jam 8 malam gimana jadinya? Oh jadi. Tunggu dulu. Nah ini loh janjinya itu tuh seperti itu, Kapolri. Iya. Kita lawyer. Iya. Kita lawyer. Tugas kita secara undang-undang itu menangani hukum, ya kan, menangani masyarakat. Kita butuh polisi. Iya. Bukan karena kita mau ngerepotin dia. Undang-undangnya bilang seperti itu. Iya. Melindungi, mengayomi, dan melayani gitu ya, Bro. Jadi itu pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Tugas polisi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi kalau melihat seperti ini, masih ada harapan ke rakyat Indonesia dengan polisi ini, dengan institusi Polri? Kalau tidak ada reformasi total, gak akan, Bang. Karena permasalahan di sini bukan masalah oknum 1-2 orang. Jadi masalah yang ada ini udah terstruktur, sistematis dan masif. Maksud saya adalah yang teman-teman tahu aja Satgasus itu aja udah banyak ya. Iya, itu. Nah, Satgasus itu kalau dilihat kemarin turunannya baru sampai Kasubdit. Ya. Contoh yang di yang udah ditahan nih, baru sampai Kasubdit yang dirilis ya, yang kita masyarakat lihat ya, itu Kasubdit Resmob, Kasubdit Renakta, Kasubdit Kamnek, dan Kasubdit Jatanras. Mau tahu nggak sejujurnya mereka ini siapa 4 ini? Saya kenapa tahu? Saya nanganin penjahat, Bang. Benar. By law, memang saya ini kalau ada penjahat-penjahat butuh keringanan ke saya. Iya, benar. Tapi bukan menjadikan saya karena membantu mereka saya jadi penjahat sebenarnya. Benar. Nah, kita agree di situ ya. Saya bantu menangani penjahat. Jadi saya melihat contoh, Bang. Ya, Renata. Perempuan, anak, dan wanita. Ya kan? Seharusnya tugas mereka apa? Yang paling utama itu memberantas prostitusi. Karena prostitusi itu selain minum dulu, Bang. Iya, siap. Prostitusi itu selain melecehkan wanita, dia juga sebenarnya tindak pidana luar biasa, yaitu TPPO, tindak pidana penjualan orang, perdagangan orang. Itu extraordinary crime di negara manapun. Iya kan? Kita ngomong jujur-jujuran deh, Bang. Sebelum saya bertobat, saya ini dunia persilatan ya, cewek rasa apa juga. Iya, siap. Udah kayak varian COVID berarti ya. Jujur aja. Jadi maksud saya itu tempat-tempat perjudian itu banyak banget, tempat-tempat pelacuran itu. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi kalau polisi bilang si Pujiarto Kasubdit itu bilang Renakta kan, dia mau memberantas lah gitu kan. Itu 1001 di Jalan Lada itu masih beroperasi itu. Malioboro itu masih beroperasi itu. Malioboro tuh mau Cina, mau Cungkuo, mau Uzbek itu ada itu. Ya dari lokal, terus hotel travel belum yang lain-lain yang kecil-kecilnya itu karaoke kecil, Bang. Ya jadi maksud saya adalah polisi ini kan seharusnya ya, sorry nih, dia memberantas kejahatan. Betul. Kalau saya aja
bisa tahu letaknya itu pada di mana. Polisi mustahil nggak tahu. Nah, kalau dia tahu, Mungkin nggak tahu. tapi berarti kalau dia tahu terus itu masih ada, apakah mungkin? Polisi itu juga kan ya sebelum saya tobat bang, mereka minta suap apa segala macam. Suapnya itu dia minta apa? Minta pergi ke tempat begituan. Oh, jadi ya kata-kata backing itu mungkin gitu ya bang ya? Itu dia maksud saya kan mereka tahu loh, tapi nggak diberantas kan. Iya. Ketika dia tahu nggak diberantas, ada apa? Iya, itu pertanyaan. Apa itu timbal baliknya? Karena nggak mungkin nggak ada timbal balik. Mungkin nggak ada timbal balik. Karena nggak mungkin ikhlas sama kejahatan gitu kan ya? Betul. Iya, nggak ada orang ikhlas sama kejahatan kan? Karena nggak ada juga dari pihak keluarganya Pak Polisi itu mau jadi yang begitu. Saya kasih tahu abang, ada polisi-polisi bersih yang mau coba merubah bang. Contoh Ada, ya? salah satunya Kapolres Tangsel. Abang lihat Kapolres Tangsel itu Pak Iman Black itu coba memberantas bang prostitusi. Iya. Jadi yang waktu di BSD Venetian Iya. digerebek sama dia. Nggak lama bang, jadi Kapolres pindah. Jadi wajar aja kalau rakyat ini udah antipati dengan kepolisian ya? Loh jadi polisi yang bersih jangan dibilang ada. Ada. Tapi ya polisi yang bersih nggak mau ikutin arus koruptif, disisihkan bang. Oke. Karena Sehingga kenapa apa yang jadi di polisi ini? Polisi yang seharusnya menjadi aparat penegak hukum, institusi penegak hukum, penuh dengan oknum. Ada oknum loh. Saya nggak bilang polisinya semua jelek ya. Iya. Ada oknum. Iya. Tapi masalahnya oknumnya banyak dan berjamaah, membuat masyarakat jadi sulit mengetahui yang mana oknum? yang mana yang brengsek, Iya. oknumnya ataukah institusinya nih. Nah ini bicara soal oknum ya, oknum itu kan kalau sesuai kamus yang kita pelajari nih, walaupun saya awam, oknum itu sebagian kecil dari sebagian besar gitu. Nah menurut Ko Alvin sendiri yang udah lama nih jadi pengacara dan sudah banyak berurusan dengan pihak Polri, di kepolisian ini yang layak disebut oknum ini yang melakukan koruptif main tadi itu, atau justru oknum jujur? Karena yang mana yang lebih banyak ini? Persentasinya yang jujur atau yang koruptif? Tentu yang koruptif bang, Lebih banyak? lebih banyak. Waduh. Lebih banyak, mengerikan bang. Jadi dari posisi ya bintang sampai yang bawah juga banyak. Karena kenapa? Dari awal mereka masuk, info-info yang saya dengar aja kan bayar. Iya. Dan ini bukan cuma dengar orang yang baru ini loh. Saya teman polisi juga kan banyak yang Iya, ngomong ke saya, ya kan? Nah ini tadi agak menarik ini agak menarik. Tadi saya menuju perjalanan ke sini, ada teman nyampaikan saya coba nonton TV, salah satu TV swasta, kurang dikit keceplosan gue, membahas tentang upeti untuk naik jabatan. Pernah tahu nggak itu? Oh iya, itu dipegang SDM biasanya. Oh, Ya, jadi mereka itu untuk naik bukan cuma untuk naik jabatan bang, untuk sekolah rekomendasi itu kadang-kadang untuk perwira, Iya. itu dimintain. Oh. Ini yang ngomong sama saya juga polisi-polisi teman. Saya ada rekaman bang, rekaman yang Vismonde bisa lihat di channel YouTube-nya LQ di Iya. situ bang. Itu dia bilang, bang, saya ini minta bukan buat saya sendiri, tapi saya store juga sampai ke atas. Dia bilang dari mana bang? Yang mau minta panit sampai direktur kata dia. Wah. Jadi panit, kanit, kasat, kasubdit kan, wadir, direktur itu di Polda Metro Krimsus. Waduh. Itu yang minta, ya kita waktu itu mau minta SP3 kasus Kresna Live 500 juta, dan ini saya laporin ke Propam karena udah viral, itu di sidang etik dan terbukti dicopot semua itu dari bawah sampai ke atas. Tapi rekaman itu tetap ada menyatakan bahwa dia bilang sampai direktur pun dapat bang. Jadi memang betul ya ada. Berjamaah. Ya itu dugaan kuat atau memang dugaan terbukti berarti Kalau dia sudah. ngomong kok pengakuan dia mau gimana lagi tuh. Ini ya jujur aja kok, saya ini salut sama Ko Alvin nih, salut banget. Kalau saya berani ngomong, umpamanya di media saya berani ngomong, saya ini orang awam, saya nggak punya kerjaan yang apa ya, yang bisnis besar, bukan orang yang dalam posisi takut kehilangan apa-apa karena memang nggak punya apa-apa. Nah pertanyaan ini saya balik ke Ko Alvin. Ko Alvin ini minta maaf, ngomong begini nih apa nggak ada takut ini nanti kantornya ditutup, diancam,
intimidasi atau apa? Saya nggak takut akan diancam, ancaman-ancaman itu juga sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Bahkan Pak Fedi Sambo pun nih saya ada WA. Berarti saya ada WA saya dengan Pak Fedi Sambo ya. Bisa dilihat di sini. Siap. Kenapa kita buka-bukaan aja, maksudnya biar semua tuh tahu di situ kan. Iya. Jadi waktu itu perkara-perkara itu pada kagak beres, saya kontak ke Kapolri. Awalnya saya kontak ke Kapolri. Sudah Pak Listio ya? Ke Kapolri dulu, Pak Listio, saya bilang Pak Listio, ini kamu bilang hukum tajam ke atas, bohong ini, saya bilang ini banyak masalah gini. Saya WA dan karena Anda meminta minta kritik, saya mau bikin video, saya bilang, ya kan. Nah ini ada WA saya April 23, videonya saya kasih lihat belak-belakan kualitas dan kinerja Polri. Terus saya bikin video lagi, hukum sudah tajam ke atas seperti janji Kapolri, tanda tanya di sini kan. Selamat sore Bapak Kapolri, saya Alvin Lim, kuasa hukum para korban investasi LQ ingin menyampaikan aspirasi berbentuk kritik keras akan banyaknya oknum di institusi. Jadi gini, kita jelek-jelekin itu kalau kita ngomong keluar dengan maksud menghancurkan Polri. Iya, benar. Tetapi kritik ini sebelum saya sampaikan keluar, saya kasih tahu yang bersangkutan untuk beresin. Jadi contoh gini Bang, kalau saya tetangga abang, rumah abang di depan itu banyak bangkai tikus yang bau. Ya kan, kalau saya naikin ke koran lihat tuh rumah Bang Aldo, orang jorok gitu bangkai semua. Nah bisa aja saya dibilang mencemarkan. Tapi kalau maksud saya baik kan saya bilang Bang, tolong diberesin Bang. Besoknya bangkai tikusnya masih ada, lusanya masih ada, minggu depan masih ada. Normal nggak kalau saya bilang ke yang lain, ini ada ini mesti beresin nih. Normal. Orangnya udah saya bilangin, nggak bisa. Kagak mau beresin. Iya benar. Nah ini hal yang sama Bang. Saya udah WA, saya bilang, sehingga sesuai permintaan Kapolri warga mengkritik, saya berikan kritik, saya bilang. Dan saya bilang loh, apabila Anda keberatan dengan kritik ini, ya kan, hubungi saya yang mana yang Anda keberatan, saya hapus atau saya ganti. Dijawab oleh beliau, selama yang Bapak lakukan benar silakan, tapi kalau yang dilakukan anggota benar juga tolong objektif, bla 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 bla. Intinya dia bilang keras nggak apa-apa, kata dia, silakan karena memang saya minta seperti itu. Ini Kapolri bilang, ya kan. Terus tidak lama, ini kan April 23 ya. Saya ditelepon sama Fedi Sambo. Jadi yang lagi di penjara nih ya. Yang lagi di penjara. Ada apa nih? Saya nggak kontak Fedi Sambo, tiba-tiba saya ditelepon tuh di situ di bulan April. Nah ini bisa dilihat di sini teman-teman, nggak lama kemudian Mei 7 nih, mohon maaf ini dengan Pak Alvin Lim atau stafnya LQ. Saya bilang dengan Alvin Lim. Jadi dia minta saya WA Kapolri menyatakan bahwa segala aduan saya akan dibereskan oleh Pak Kadif Propam. Jadi istilahnya jangan ganggu Kapolri, saya bantu beresin. Oke, saya bilang terima kasih. Terus dia minta ketemu sama saya minggu depannya. Saya bilang oke, ketemu nih jam 11 besok menghadap, kata dia. Atur sama Aspri ya jamnya. Oke, saya bilang. Alhasil ketemu. Terus aduan, saya udah buat aduan, nggak beres. Dia bilang menurut saya aduan yang pertama yang sesuai sudah kami terima. Nanti wasidik menggelar, objek laporan kan sama Mas, kata dia. Tapi nggak ditindaklanjutin Pak di sini. Tentu saya bingung dong habis kayak gitu. Surat sudah masuk dilimpah ke wasidik akan undang. Oke baik Jenderal, makasih. Bulan berikutnya di sini izin Jenderal, sudah ketemu Bapak malah diintimidasi. Bukannya beres, malah sama oknum yang dibawanya lebih galak Bang. Jadi kita laporin pelanggaran dari penyidik, besoknya klien saya tempat bisnisnya dirazia sama polisi itu kan, berarti kan dia nggak menunjukkan, nggak peduli, nggak takut sama propam. Di situ kan, akhirnya kita telepon ke Pak Fedi. Akhirnya Pak Fedi Sambo kontak tuh Kasat Polres Jakarta Barat, dia bilang, kamu jangan begitu, ditarik lagi. Jadi yang tadinya mau bikin keributan ditarik mundur. Kita kan bingung. Propam aja nggak ditakutin sama polisi kan nggak ditakutin sama padahal ini propam mabes ya. Iya kan, saya sudah sampaikan, Anda sudah gelar wasidik belum? Saya bilang belum pernah digelar sama sekali Pak, nggak diproses. Jadi selalu sampai sini saya sudah tanyakan terus nih, ya kan, intens di sini. Jadi saya ngelihat kan kesel begini kan. Pagi bro, sudah sampai laporan Bu Vera, ntar sabar, timnya sekarang lagi di NTB, direncanakan minggu depan. Oke, saya bilang makasih, saya bilang kan. Terus lanjut di sini nggak diberesin juga di situ kan. Akhirnya
Saya kesel juga di situ. Di bulan Mei tanggal 29 saya naikin video, percuma lapor propam. Nggak beres, dia bilang minggu depan, udah minggu depannya kagak ada. Di situ yang dilarang dijanjikan dong. Minta maaf saya potong, sampai dia ditahan ini selesai nggak masalah yang ini? Kagak. Saya ada puluhan laporan propam puluhan. Jadi kalau ada lapor, mereka udah lihat LQ-nya di propam. Jadi SPKT biasa sama SPKT propam tuh beda loh tempatnya. SPKT propam itu yang di depan pintu penjagaan. Kalau yang buat laporan polisi masuk ke dalam gedung reskrim. Nah jadi gedung propam itu biasanya jarang yang lapor, Pak. Ini semua mereka sampai kenal, oh laporan Alvin, LQ lagi kan. Akhirnya saya naikin ke sini, beliau marah. Kenapa Anda harus viralkan? Aduh, siapapun pasti propam tanganin. Maksudnya kenapa nggak mau nunggu? Nah, nunggu sampai kapan? Mau bilang minggu depan kagak jalan-jalan, sampai sekarang nggak jalan. Tapi saya dapat garis bawah itu tadi. Itu Pak Ferdi Sambo ya? Ferdi Sambo ini. Ferdi Sambo ya? Itu tadi kenapa kamu viralkan? Ternyata kenapa Anda harus viralkan jam 9.34? Berarti sebenarnya mereka takut kalau viral ya. Jadi itu dia. Jadi cuma gara-gara viral jadi takut ya? Itu dia, Pak. Jadi di video saya sebelumnya saya udah bilang di negara ini ya, yang saya lihat ya dari mata saya ya, hukum tuh bisa jalan cuma karena 3 hal. Proses hukum. Satu, Anda punya uang untuk sogok. Dua, Anda adalah penguasa atau dekat dengan penguasa pejabat. Ketiga, viral. Nah, karena kita LQ ini jujur kagak mau nyogok, karena kita berpikir kalau kita nyogok, bedanya saya sama kriminal apa, Bang? Benar. Sepakat. Buat apa saya bilang saya lawyer, officium nobile dari mana? Kalau kerjanya nyogok benar. Itu melalui nurani saya. Terus kedua, ya saya kulitnya ya kalau kita lihat kan bukan kulit pejabat ini, Pak. Jangan ini pejabat kulitnya ini ya. Jadi kan otomatis, Bang. Saya cuma bisa perang dengan senjata ketiga, yaitu viral. Guys, kalau viral kayaknya Ko Alvin dapat senjata baru nih. Ya, kami dari kelompok YouTuber receh kami nyebutnya ini, Salwa Media, Mimbar Top sama Babe Aldo channel. Ya, ini siap untuk membantu memviralkan karena bagi kami keadilan itu yang paling utama. Nah, dan apa yang Ko Alvin sampaikan tadi ini itu dialami oleh semua. Bahkan saya masih mengalami ada 2 laporan saya yang sampai hari ini itu tidak ditindaklanjuti. Padahal ini laporan penting. Yang pertama pencemaran nama baik. Yang kedua ini menyangkut bangsa Indonesia. Ada pernyataan seorang dokter anak Indonesia yang sengaja menyebar hoax untuk menebarkan ketakutan. Sampai hari ini itu sampai sekarang Kapolresnya diganti itu Jakarta Selatan. Jadi ada kalimat viral tadi, siap kita kok. Mudah-mudahan, dan itu guys lu nggak tahu ya. Gue udah hari ini udah LQ gue. Oke kok, sekarang kita berpindah sedikit ke permasalahan Ferdi Sambo nih. Karena Ko Alvin juga tahu bagaimana Ferdi Sambo. Udah ketemu dia beberapa kali bicara hampir tiap hari. Saya mau lihat dari penilaian bukan secara hukum, tapi secara komunikasi dengan Ferdi Sambo gimana orangnya itu gimana sih sebenarnya? Jadi gini ya Pak ya, saya agak kaget. Jujur saya agak kaget. Pertama kali saya lihat beliau, yang saya lihat itu adalah orangnya gagah, kelihatan kan kita lihat luarnya ya, gagah, terus tempatnya juga bagus di situ kan. Nah, kelihatan seolah-olah itu beliau membantu. Kenapa? Karena setiap WA saya dibalas. Ini dibalas setelah Kapolri telepon marah-marah sama dia loh. Sebelumnya kagak. Saya masih lihat lah. Kita kasih dia istilah benefit of the doubt kan. Kita coba lihat dulu. Nah, yang saya bingung ternyata ketika dia bilang ini, kenapa Anda viralkan? Ya kan, terus dia bilang, kan Anda sudah bilang setelah saya tanganin, Anda udah tidak usah bicara, biar saya beresin, kata dia kan. Saya bilang, Pak, tapi ini nggak ada yang beres, Pak. Saya bilang, iya nanti juga ada begini. Nah, ternyata tiba-tiba saya dilaporin polisi. Ini yang saya bingung kan. Saya pertamanya awalnya menyangka bahwa ini karena laporan di Polda, Pak. Di Polda laporannya itu yang melaporkan adalah siapa namanya, Pujiarto, ya. Polisi juga. Kasubdit Renakta.
Polda Metro, polisi juga. Kasubdit Renakta tadi yang perempuan, anak-anak dan wanita. dan apa Renakta, Iya. pokoknya perlindungan anak dan wanita. Iya. Nah, jadi si Kasubdit Renakta ini namanya AKBP Pujiarto. Ini udah dokter ilmu hukum, jago kan, SH, MH. Oke, siap. Saya lihat profilnya, surat apa namanya, sekolah pendidikan guru. Wah, kayaknya orang hebat nih. Tapi bingung saya, ngapain dia laporin saya, kenal juga kagak. Bentar. Saya pikir dulu dong, logika dong. Kalau dari kecuali nama, dia kenal kan. iya, kalau dari namanya minta maaf perlindungan anak dan wanita. Kok Alvin kan bukan anak-anak dan bukan wanita ya. Nah, itu dia. Nah, dia melapor ke SPKT, Siap. ditanganin oleh Subdit Kamnek, Keamanan Negara. Keamanan Negara. Nah, yang lucunya dia sangkakan di sini dengan sengaja menghina sesuatu kekuasaan yang ada di negara ini dan menyiarkan berita kebohongan, menerbitkan keonaran. Saya bingung. Kenapa? Karena ini video yang dilaporin, video yang saya udah minta izin sama Kapolri. Iya. Kapolri udah saya kasih tahu, sudah mengizinkan anak buahnya laporin saya. Berarti antara, sorry ya, Yeah. Kapolrinya nggak dihormati oleh anak buahnya, atau anak buahnya nih ada apa? Nah, namanya karma itu, tangan Tuhan itu lebih hebat dari tangan manusia. Betul. Yang Sepakat. terjadi setelah dikobrak-abrik itu, ternyata dia masuk Satgasus kasus ini. Jadi Pujiarto ini masuk tahanan khusus karena anak buahnya Fedi Sambo merekayasa kasus. Dia sama Kasubdit Kamnek juga. Masuk juga. Masuk juga Kasubdit Kamnek. Sama kalau dilihat ini yang menandatangani, ya kan? Yang menandatangani ini adalah Wadir Jerry Raymond Siagian. Iya, masuk. Sama masuk juga. Masuk, saya baca Jadi itu. disinilah terlihat bahwa gini, kita ngeliat Satgasus itu baru sebuah petunjuk istilahnya, ya kita nggak bisa langsung nuduh. Iya. Tapi ketika melihat banyak petunjuk, jadilah benang merah itu, Pak. Iya, benar. Loh, ini petunjuk, ini Satgasus. Lah, ini sekarang Fedi Sambo ngomong begini, yang turun ternyata anak buahnya. Di situ barulah saya tahu di depan saya baik, di belakang saya digebuk, disuruh orang lain dia. Jadi dia meminjam tangan orang lain Untuk bungkam untuk saya. Iya. Dan saya pernah dengar cerita Ko Alvin sempat masuk penjara juga. 2 kali. 2 kali kasusnya. Yang pertama, saya dibilang menculik anak kandung saya sendiri. Anak-anak saya belum cerai, umur 1 tahun saya ambilnya pun Pak sama polisi 30 biji Pak. Bukan saya ambil sendiri loh. Jadi Brimob 6 turun, Provos 6 turun, brigadir mobil yang bawa motor gede itu dia blok jalan, polsek setempat turun, rame Pak, itu tempat tuh rame. Terus kita ambil, anak saya ambil, saya pergi. Besokannya saya dilaporin oleh polsek yang sama yang nganterin saya. Kan ini lucu. Sekarang saya dibilang melakukan kejahatan, lu ikut lu ya kan? Saya di penjara. Aduh. Saya baru pulang dari Amerika, saya nggak tahu. Tapi kita ikutin hukum. Saya nggak marah-marah. Presiden kenapa begini? Ya udah, lu mau hukum saya, itulah kesewenangan. Disitulah saya baru belajar hukum, Pak. Setelah saya keluar dari situ, saya belajar hukum. Iya, tapi kocak banget ya. Itu dia. Ya, itu kocak. Yang kedua kok? Yang kedua itu adalah saya nanganin kasus Allianz, di mana Allianz itu di bulan April 2017 jadi tersangka direktur utamanya. Saya disuruh damai, dipaksa harus damai karena laporan polisi kamu ini bisa membuat Indonesia resesi. Karena saya cinta sama Indonesia, saya nggak mau Indonesia kenapa-napa. Ya udah kita damai lah. 16 juta itu dibayar puluhan kali lipat sama Allianz untuk tutup. Sebenarnya saya nggak mau itu duit. Ya, buat apa? Ke saya 15% berapa sih? Nggak banyak, pikir kan. Saya lebih suka dia masuk, saya punya prestasi. Tapi katanya kalau ini masuk, direktur utamanya masuk, ekonomi Indonesia gonjang-ganjing. Karena kalau direktur perusahaan gede jadi tersangka dan masuk penjara. Akhirnya kan saya cabut. Setelah saya cabut, saya udah bilang, ini saya dilaporin balik nih nanti. Bener juga, 2 hari kemudian dilaporin balik, dibilang saya pembantuan pemalsuan KTP. Tapi yang lucu, kasusnya itu dibilang membobol asuransi Allianz, kerugian satu orang cuma 6 juta perak. Ngapain? Sekelas Alvin Lim punya kantor apa segala macam, ya kan?
malsuin KTP cuma dapat 6 juta perak bagi rame-rame, nggak mungkin punya. Satu hal yang dia lupakan, ada hukum ya imunitas yang bilang bahwa lawyer itu membantu penjahat tidak otomatis dia menjadi penjahat. Iya, benar. Jadi kalau klien saya malsuin KTP, saya jadi kuasa hukumnya, bukan berarti saya menggunakan KTP dia. Iya, benar. Kita itu ketika dapat klien, kita nggak pernah ngecek KTP-nya asli atau palsu, Pak. Benar. Nggak pernah ngecek kita. Iya. Semua juga gitu, Bapak, kalau kantor polisi atau apa. Iya. Coba Bapak punya, kan cuma catat buat surat kuasa. Iya, buat anu aja. Nah, ini dia lucu. Jadi saya masuk penjara, itu pun saya ikutin. Di penjara sampai mentok 9 bulan dia nggak bisa membuktikan tuntutan, di situ saya lepas bebas. PN dia nggak suka putusan PN, karena putusan PN tuntutan tidak dapat diterima. Masuk ke pengadilan tinggi, dia banding. Habis banding kasasi. Udah kasasi, udah selesai dong mestinya. Iya. Paling tinggi kan? Iya. Kagak, Pak. Satu-satunya dalam sejarah kasus yang disidangkan lagi itu Alvin Lim doang. Sidang lagi kedua kali, sidang di PN lagi. Kasus yang sama. Nomor perkara yang sama. Aduh, Hebat kan? Itu dia Indonesia Raya, Pak. iya. Ini udah parah banget ya ternyata. Berarti ini dan ada pengalaman katanya sempat ditahan di tempat bareng teroris-teroris yang katanya Islam radikalis. Yang 9 bulan pertama kali ditahan itu, yang tadi sidang di PN itu, saya ditahan itu. Iya, ditahan. Jadi mereka itu kejam, Pak. Kejam kenapa? Semua undang-undang itu dilabrak. Jadi contoh, undang-undang itu bilang bahwa terdakwa sekalipun atau tersangka berhak ketemu lawyer. Iya. Saya minta ketemu lawyer, kagak dikasih ketemu. Besuk, berhak untuk dibesuk. Nggak boleh dibesuk 20 hari pertama. Ya kan, padahal makanan yang nggak layak di dalam penjara, di dalam tahanan Polda itu makanan nggak layak, Pak. Di situ minuman harus beli sendiri, sedangkan kita nggak ada duit. Buat beli kan nggak boleh besuk. Itu loh repotnya. Untungnya masih ada polisi baik. Waktu itu ada namanya Dirtahti, namanya Barnabas. Itu beliau masih bantu. Iya, masih bantu. Iya, mudah-mudahan lah makin banyak polisi baik ini. Jadi disinilah, Pak, saya melihat di mana hukum ini kok banyak di kesewenangan. Nah, dari sinilah, Pak, baru saya melihat mata saya kebuka. Jadi selama ini, sorry ya, kalau kita lahirnya, Pak, dari kaum berada, kita nggak tahu masalah orang miskin. Benar. Kita lahir dari Kristen, kita nggak tahu masalah Muslim. Nggak tahu. Benar. Maksudnya orang cuma ngeliat, sorry ya. Iya, itu gini. Kok di kampung-kampung berisik amat ini, misalnya ada aja. Bukannya kita marah atau negatif, enggak, cuma maksudnya bingung aja. Iya, karena kita nggak tahu, kita nggak paham. Benar. Iya kan? Make sense. Tapi ketika kita mengalami, kita melihat, kalau kita memang mau cari tahu, ternyata kan, oh ternyata sesuatu yang bagus. Kenapa? Itu panggilan mengingatkan untuk beribadah, sholat, untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang buruk. Gitu loh. Ya kan, jadi orang oh ini toh. Nah, hal yang sama ketika pertama kali saya melihat, ya kan, orang-orang nanya gitu loh, kamu ngapain bicarain kilometer 50, kata dia kan. Bilang sama saya loh kayak gitu. Saya dapat beberapa banyak WA. Vin, jangan ngomongin begitu, jangan kamu bela, dia bilang. Saya bilang, saya ini yang kalian harus tahu bukan membela ideologi seseorang. Betul. Jadi saya bilang, sorry ya, saya ini Kristen dan saya akan tetap Kristen. Iya kan, saya memang kepercayaan saya di situ. Ya mungkin saya dari keturunan orang tua saya, nenek moyang saya dari Chinese. Tapi saya merasa diri saya Indonesia. Sama. Saya lahir di Indonesia, nggak pernah nginjek negara Cina, bahasa Cina aja gua ngerti. Di situ. Jadi kalau orang ngomong Cina, pemikiran saya adalah kamu tidak tahu, kamu sedang dipecah belah. Di situ. Sama. Ya kan? Oke. Berlanjut di situ, saya bilang sama mereka, saya ini bukan membela ini ideologi mereka, karena dia bilang nanti kamu dengan membantu seperti itu diusut ulang, FPI dan gerombolan radikal mendapatkan kekuatan, nanti bisa menggulingkan negara. Saya bilang, kamu terlalu jauh. Saya bilang, kamu pikir terlalu jauh. Kita ini harus, yang namanya saya lawyer, saya harus bicara tentang hukum. Saya nggak mau bicara tentang politik. Saya nggak mau bicara tentang suku agama. Ya kan? Tapi kenapa saat ini saya bawa itu? Karena saat ini sudah terbukti bahwa itu rekayasa.
Nice. Kenapa saya bilang terbukti? Ya. Alat bukti itu ada 5 kalau berdasarkan undang-undang pidana, ya kan? KUHP itu 184 bilang ada 5. Satu, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, keterangan terdakwa, ya kan, sama bukti surat. Siap. Nah, kalau saya melihat dengan petunjuk yang ada, Ferdi Sambo dijadikan tersangka pembunuhan, berarti ini petunjuk bahwa integritas dia nggak baik. Betul. Dan ternyata kilometer 50 ketika dibilang nggak ada penembakan apa segala macam, yang ngomong itu Hendra Kurniawan, yang notabene anak buahnya Ferdi Sambo dan juga ditahan terhadap penyelewengan atau merekayasa penyidikan. Iya, obstruction. Nah, satu hal Pak, ya satu hal, orang itu nggak mungkin dia melakukan itu sesuatu yang sangat frontal kalau sebelumnya tidak seperti itu. Iya. Jadi ini kita talking about karakter. Karakter itu nggak terbentuk overnight. Nggak Iya, cuma satu nggak, malam. betul. Hari ini misalnya bapak tukang bohong, iya. besok tiba-tiba jadi jujur terus nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau hari ini dia ternyata bisa merekayasa seperti itu, that means sebelum-sebelumnya pun juga ada hal-hal yang dilakukan. Iya, udah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Nah, kalau dalam hal Hendra Kurniawan, saya kenapa bisa tahu? Karena istrinya itu si Sally itu adalah lawyer, dan beliau itu pernah ada klien yang dimana lawan sama klien saya. Jadi tahu juga. Dan kenapa saya bisa tahu? Karena Kanit klien saya telepon saya bilang, saya dapat intimidasi, dapat tekanan dari Propam DNA, dan KDNA-nya Hendra Kurniawan yang ya kita ya nggak munafik lah kalau istrinya kerja jadi lawyer nanganin kasus. Iya. Masa dia pulang ke rumah kagak ngomong misalnya. Benar dan ada satu ini rahasia umum gitu di dalam institusi itu, kalau suaminya bintang 1, istrinya itu bintang 2. Kalau suaminya bintang 2, istrinya itu berarti bintang 3. Karena nggak sedikit jenderal polisi itu kalau udah yang di rumah telepon itu langsung pulang gitu. Itu udah ada itu. Pernah dengar yang begitu ya kok ya? Iya. Iya, jadi kebayang nggak kalau Pak Hendra Kurniawan itu dia brigjen terus istrinya lawyer begitu? Ya ini kan lebih atas berarti dari Pak Hendra gitu ya. Bisa bukan hanya di situ. Kalau kita bicara teori konspirasi Pak, iya siap, itulah sumber untuk duitnya nanti. Oke. Polisi terima duit langsung itu kan korupsi. Iya benar. Kalau istrinya kerja kan normal. Oke. Ya, kan? Istrinya bilang, kenapa? Oh, klien bapak kenapa? Oh, saya ditahan. Tahan di mana? Di Polda mana? Jatadras. Siap berapa buat penangguhan? Kan gitu. Iya. Selesai. Iya, jadi klien siap berapa kan? Kalau dia bayar istrinya ke lawyer, suaminya selamat. Bukan kalau bayar ke lawyer, polisinya bukan selamat. korupsi. Bukan, iya benar. Itu loh. Iya. Jadi orang harus cermat di sini. Ya, gua belajar banyak sama beliau nih. Orang harus cermat, Pak. Jadi saya melihat di sini, ya kan. Kenapa seperti itu? Ketika kita melihat, Hendra Kurniawan yang bilang bahwa, ya kan, si orang-orang polisi-polisi Karnek itu yang nembak itu polisi-polisi dari Polda Metro yang menembak katanya sudah sesuai prosedur. Iya. Tapi yang ngomong orang bermasalah. Iya, berarti nggak bisa dipercaya. Berarti nggak bisa dipercaya karena itu saya bilang karakter. Iya. Itu adalah petunjuk, tapi petunjuk kalau dikumpul-kumpulin, nah inilah menjadi sebuah alat bukti, Pak. Karena petunjuk itu alat bukti. Bener. Nah ini saya mulai ngobrol sama Ko Alvin, otak saya jadi otak intelijen dikit nih. Di sini saya melihat ternyata kekuasaan Polri ini yang oknumnya ya, itu kami melihatnya sudah sangat luas sekali, itu udah sampai ke DPR, udah sampai ke pejabat-pejabat lain, karena nggak sedikit kami melihat oknum-oknum pejabat itu. Dari kasus Ferdi Sambo yang masalah kasus Brigadir J ini, itu kan cuma kasus tersendiri itu, Brigadir J. Makanya saya bilang Brigadir J ini harus jadi pahlawan dia, karena dari dia itu terbuka borok-borok yang lain itu. Nah, pejabat-pejabat yang di luar dari institusi kepolisian itu berbicara, contoh ini ya, kayak Komnas HAM yang kelihatan banget dia ngelipat kertas, terus ada beberapa anggota dewan ngomong ya udah kasusnya itu aja gitu. Mereka takut kalau ini terbuka. Menurut Ko Alvin sendiri, kita ini kan udah ngelihat nih petunjuk-petunjuk nih.
Kadang-kadang kan mereka memang nggak mau menggunakan petunjuk itu. Andai kata pihak kepolisian tidak mau melebarkan permasalahan ini, andai kata loh ya, nggak mau, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih sama-sama? Bang, izin, mungkin sebelum ke situ, ya kan, kita pertajam dulu tentang kilometer 50, Bang. Karena gini, ya kan, tadi saya baru bilang petunjuk dari Ferdi Sambo sama keterkaitan Hendra Kurniawan. Ini kejanggalan kilometer 50 ini banyak. Apa ya aja kan? tuh? Jangan gue yang ngomong, kalau gue yang ngomong bahaya. Contoh yang dari kasus Brigadir J. Ini sangat berbeda loh, ya, di dalam hal tembak menembak sama ditembak mati pembunuhan berencana. Tahu nggak? Itu bisa berubah begitu cuma dua hal. Satu adalah keterangan saksi, kedua adalah keterangan ahli forensik, Bang. Nah, Anda lihat nggak kesamaan antara Brigadir J sama kilometer 50? Gini, kesamaan yang pertama adalah dua-duanya saksinya udah mati. Jadi Brigadir J ini udah mati, yang FPI ini pun juga udah mati. Jadi yang untuk menyangkalnya itu kagak ada, hanya pengakuan sepihak dari sekian banyak orang. Nah, itu di pidana ada bilang kalau dari sama polisi aja yang ngomong, oh itu dia misalnya melawan, itu satu saksi bukanlah saksi. Mau ada 100 orang tapi keterangan dari pihak yang sama polisi itu dihitungnya satu. Jadi dia tuh nggak ada alat bukti menanyakan bahwa itu terjadi tembak menembak. Bukan menembak-menembak, kalau yang dalam hal FPI itu ya Pak, tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Ada saksi untuk menyatakan itu ada perlawanan. Yang kedua adalah forensik, Pak. Jadi perbedaan pembunuhan berencana sama tembak menembak, ketika tembak menembak kan ketika forensiknya itu menentukan, oh ini ada di tembok nih dari dia seolah-olah. Nah forensiknya memasukkan seolah-olah ada, padahal tidak. Nah ini kan forensik dan ini sama dengan yang ada di kilometer 50. Jadi gini loh, teman-teman itu harus cerdas. Ya, digital printnya ini ya sama, mastermind-nya sama. CCTV hilang, Ferdi Sambo juga hilang. Ya kan, tim-timnya, propamnya sama. Itu juga puslapor sama. Itu. Tapi ada yang beda kok. Ada yang beda nih. Waktu KM 50 itu Fadil Imran dan Dudung ngomong konferensi pers. Tapi waktu Ferdi Sambo ini, Fadil Imran cuma tanya Mabes, ada apa Pak Fadil? Menurut Ko Alvin sendiri, kenapa Pak Fadil begitu? Mestinya kan ini wilayahnya dia nih. Jadi gini ya, kalau saya lihat Fadil ini main aman. Main aman ya. Main aman. Jadi kalau kita bicara tentang kinerja, ya kan, kalau menurut saya ya, Kapolda paling gak ada mutunya tuh dia. Kenapa saya bilang seperti itu? Nggak, jujur aja. Saya bicara sebagai lawyer. Saya menangani kasus investasi bodong. Satu pun kasus investasi bodong di Polda Metro Jaya nggak ada yang jalan, Pak. Satu pun. Jadi kita ngomong mahkota itu 7,5 triliun. Itu terlaporan Raja Sabta Oktohari. Sama Raja Sabta Oktohari aja takut. Kenapa saya bilang takut? Saya tanya deh, kita simpel tadi hukum apa tadi, equality before the law, ya kan? Habib Rizik belum dipanggil 3 kali aja sampai diikutin, ya kan? Tahu nggak si Raja Sabta ini dipanggil berapa kali sama penyidik? Di dalam lidik dia diundang 7 kali undangan, nggak dateng, nggak berani jemput paksa polisinya. Jadi polisi ini, makanya ini yang saya bilang, ada Jenderal Banci. Bukan saya benci loh. Iya benar. Banci ini bukan dalam hal jenis kelaminnya dia ganda atau wanita. Tapi Banci ini orang yang nggak berani sama penjahat. Iya. Karena mungkin dapat juga gitu, mungkin ya kan. Itu dia. Nah, dapatnya itu bukan mungkin lagi. Kenapa saya bilang seperti itu, Pak? Sepele, Pak. Raja Sabta Oktohari gemplang 7,5 triliun. Itu sudah kami laporkan di Polda Metro sudah 3 tahun. Ya, sudah 3 tahun. Nah, terbukti dia adalah ketua Olimpiade Indonesia, KOI, si Raja Sabta. Ketua ISI siapa sekarang? Ikatan Sepeda Indonesia. Fadil. Bukan. Listio Sigit. Oh, Listio Sigit. Kapolri. Orang lagi. Dapat jabatan. Di olahraga. Menteri juga, ketua ISI. Ya kan, Fadil Imran jadi ketua PBSI.
Bulu tangkis. Bulu tangkis, sekretarisnya ya, di situ kan. Sekarang balik lagi Pak, kalau ada kedekatan, sulit nggak untuk menindak? Sulit. Contoh Ferdi Sambo sama Fadil Teletabis, kedekatan, aduh adikku cium-cium terus gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi dengan penyidikan? Kagak beres, rekayasa. Anak buahnya juga lihat, pantesan gue dekat. Gue bilang tersangka, besok gue pindah kali ini ke Kutub Utara, katanya kan. Udahlah, bebas sesuai aja, Bapak mau apa deh. Salah bang seneng gitu. Nah, tapi ada yang lucu nih. Beberapa pamen dari Polda Metro Jaya kan udah masuk nih, tapi Pak Fadil kok masih aman-aman aja, kenapa ya? Kuat Pak. Oh kuat Fadil ya? Kuat, jadi anchor di kepolisian itu zaman Listio itu 3 anchornya. Jangkar. Satu, jadi fondasi dia. Listio, jadi sebelum Ferdi Sambo itu sebenarnya Listio, Fadil, sama Niko Afinta yang Jatim. Itu yang istilahnya berprestasi. Ya kita tahu kan prestasinya di mana kan? Iya prestasi. Itu. Itu mereka bertiga itu akan paling sulit. Karena kenapa? Jangan dipandang Kapolda itu lebih rendah daripada bintang 3 loh. Karena kita bicara lahan. Kapolda Metro Jaya itu punya lahan yang gede. Tempat basah itu. Kapolda Jatim pun sama. Itu dikasih ke orang-orang yang memang. Jadi bisa aja bintang 3, tapi kalau coba misalnya Baharka, urusannya apa? Lahan duitnya di mana? Jadi maksud saya tuh belum tentu bintang 3 itu lebih bagus penghasilan dibanding bintang 2, jangan sampai. Saya tahu itu ada beberapa pejabat bintang yang memang bersih beliau-beliaunya, dan itu memang nggak dipakai. Itu setorannya banyak Pak. Kenapa saya bisa tahu? Judi contoh. Judi itu seharusnya judi online terutama ya ditanganin oleh unit subdit cyber. Seharusnya cyber. Kenapa saya bilang harusnya cyber? Karena itu online untuk mengetahui traffic atau bagaimana. Tapi kenyataannya tidak Pak. Kasus-kasus judi online mayoritas ditanganin oleh Resmob. Kasubditnya Handik Julvan. Itu masuk juga Handik. Masuk juga dia. Nah kenapa saya bilang seperti itu? 2 kanitnya dia saya laporin polisi untuk memalsuan BAP. Jadi yang dia sikat itu bukan bandar. Yang dia sikat itu siapa yang pegang rekening padahal cuma dibeli rekening. Jadi misalnya abang buka rekening di BCA modal 100.000 jual ke orang 750. Nah rekening itu dipakai buat keluar masuknya uang judi aja. Nah ketika ada uang di situ misalnya 2 juta polisi tahu ya kan, digerebek lah itu rekening, diambil. Nah orangnya kan atas nama abang ditangkap, diambil uangnya 2 juta, dia ambil sama polisi 2 jutanya, orangnya di penjara 9 bulan. Jadi itulah untuk memasukin kuota adanya kasus judi online. Jadi yang dimasukin, yang ditangkap itu bukanlah bandar Pak, ecek-ecek untuk naikin jumlah kasus bahwa ini loh kita ada penanganan kasus judi. Tapi apa aja dalam kasus judi kan dia nggak perlu terangin. Makanya sering juga dalam konferensi pers itu ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui publik. Mungkin itu ya. 2017 itu ada puluhan orang ditahan Pak, main 50.000 aja ditahan. Bandarnya kagak ditahan. Padahal polisi tahu itu siapa. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya kan di situ. Itu di dalam tahanan itu ada 1 orang tahanan juga namanya Pak Daeng. Dia itu yang biasa ngasih ke Polda. Jadi ke dirnya, ke Kasubdit dia ngasih Pak. Ini baru dari judi, belum dari. Itu baru dari judi-judi yang biasa yang perumahan tuh. Yang di Mangga Besar waktu itu ditangkap. Belum prostitusi. Belum narkoba. Berarti ini boroknya besar banget ini ya kok ya. Infonya dari bandara yang terbesar, ini bandara kan banyak Bang. Dari satu yang terbesar itu sebulan setorannya 30 miliar. 30 M. Untuk Jakarta. Seluruhnya. Untuk satu bandar yang terbesar ini. Jadi kan bandar kan ada banyak kan. Nyetornya di daerahnya bandar itu ya. Di daerahnya bandar itu. Oke. Calvin, by the way ini udah panjang banget. Tapi ada pertanyaan satu nih. Andai kata kami nih akan kita ini jujur aja. Saya mau ngajak sebuah pergerakan rakyat. Artinya bersatunya rakyat Indonesia. Tadi Calvin dari awal sampai akhir kita ngelihat banyaknya borok di polisi dan itu
ada juga DVD et Impera, dan kita juga nanti next kita akan bahas buzzer kali ya. Menurut Ko Alvin gimana nih? Kasih kisi-kisi untuk yang tentang buzzer, kira-kira kok asik nggak dibahas itu kok? Pernah tahu soal buzzer ya? Ya itu juga sebagai alat untuk DVD et Impera. Saya malah curiga dari cerita Ko Alvin ini, buzzer ini dapat duit jatah dari sini kali ya. Biar tapi tahan itu guys. Nah, kami pengen mengajak Ko Alvin. Ini kan jelas nih ya, saya turunan Arab, Ko Alvin turunan Cina, saya Muslim, Ko Alvin Kristen. Ini ajakan untuk bergabung semua umat beragama, rakyat Indonesia, untuk melawan arogansi aparat ini. Gimana menurut Itu sangat bagus Pak, karena gini, sebenarnya saya sudah sedang menginisiasi ya, minggu ini kita mau ketemu dari beberapa pentolan-pentolan yang inilah, dari beberapa pihak lah. Oke. Gitu ya. Nah itu penting, kenapa? Karena memang tujuan saya ya kan bicara seperti ini bukan untuk menghancurkan negara, bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi mengkritik agar pemerintah tahu apa yang mesti dibenahi. Betul. Nah masalahnya ya kan mereka nggak bisa self repair Pak, Iya. nggak bisa membenahi dengan diri sendiri. Ini butuh bantuan dari masyarakat Pak. Nah, kadang-kadang gua minta maaf ini. Saya sependapat sama Ko Alvin. Kalau saya yang berbicara seperti Ko Alvin dari mulai beberapa setahun lebih sudah, itu saya akan diserang oleh tadi itu buzzer, dikira saya anti pemerintah. Padahal jujur aja memang kebijakannya yang salah. Seolah-olah pemerintah itu membayar orang-orang yang sengaja memojokkan orang yang mengkritisi gitu kok. Tapi kapan kira-kira itu acaranya kok? Akan kita viralkan juga. Kamis nanti kami diundang kita ya. boleh kalau mau datang nanti di LQ Kembangan. Siap kalau begitu kok. Kamis kita mau adakan, jadi beberapa pentolan yang dibilang orang radikal, ada juga aktivis yang vokal. Oke. Memang kita di sana itu, saya udah kasih tahu nih kita dari berbagai, dan saya udah WA mereka bilang setuju. Justru mereka juga pengen bersatu. Ayo. Karena gini, mereka udah muak dengan sistem di Indonesia ini yang penuh dengan lumpur. Kita nih lagi kotor-kotoran semua. Bener. Masyarakat ini udah gerah Pak. Kita Bener. lihat ini kotor, kita mau berubah, tapi masalahnya pemerintahnya ini setengah hati. Bener. Sekarang gini Pak, kita ngomong jujur aja ya kan. Kapolri ini contoh, dia udah tahu bermasalah, tapi dia tersandera. Buktinya apa? Ketika dia tahu masalah Ferdy Sambo, ini sekarang yang dia cuma bicara adalah siapa yang tidak sanggup angkat tangan. Lah itu kan pertanyaan anak kecil Pak. Siapa yang nggak sanggup angkat tangan? Kan nggak mungkin punya. Kalau orang punya leadership, sorry ya. Iya. Kita bicarakan leadership. Sorry Pak, Bapak Kapolri itu adalah orang nomor 1 di kepolisian. Iya. Seharusnya begini, Kapolda Metro Jaya, kamu sudah tahu kan hal-hal apa yang menjadi penting. Contoh investasi bodong, pemerintah tuh udah ngomong berapa kali. Iya. Mafia tanah, Presiden ngomong berapa kali. Iya. Ya kan, Kapolda, saya minta kamu perintahkan dong. Iya. Bosnya, Iya. Kapolda, saya perintahkan kamu. Investasi bodong tuh si Alvin dan kawan-kawan sudah banyak track tuh, ada semua, kagak ada satu pun beres. Iya. Minimal bulan ini 1 ya, lu kasih kepastian hukum, benar dong? Benar. Kenapa itu? Ya, Kasih batas waktu, kasih dia target. Siap. Jangan cuma bilang siapa yang nggak sanggup angkat tangan. Lah, sampai mati juga nggak ada yang mau tarik angkat tangan. Saya cuma lihat, aduh, sorry ya, ini Kapolri yang saya cintai. Tapi kok nanganin kayak begini Pak? Aduh, mungkin supir saya lebih pintar kalau cuma kayak begitu doang. Siap. Siapa yang nggak mampu angkat tangan? Aduh. Iya. Kalau ada tuh petugas tol, kamu mampu nggak gini? Dia nggak mampu juga, dia butuh duit, ya dia bilang mampu kan gitu. Siap, Harusnya tinggal dinilai dong, kasih penilaian dong, scorecard dong. Iya. Kapolda apa ininya ya kan? Kapolres apa? Dia udah tahu misalnya judi. Kapolri saya udah kasih lu listnya lu. Ini Pak Bandara si A, si B, si C, si D. Udah saya kasih. Saya bilang prostitusi Pak, gitu Pak. Nih Malioboro nih 1001 di sini, ini di sini. Ini bosnya nih Raja Mas di sini. Oke. Tahu nama-nama. Saya kasih dia. Kalau di media kita nggak ngomong. Jangan. Nanti saya kena. Oke, gini. Andai kata nih, ini andai-andai aja, andai-andai.
andai saja Pak Kapolri bilang gini, udahlah biar Alvin diem, udahlah dia mau minta apa dikasih gitu, yang penting diem, dan itu kira-kira kalau Alvin jawabnya apa? Ini kan saya udah difasilitasi kemarin sama Fedi Sambo. Jadi saya WA beliau kasih saya Fedi Sambo, anak masnya bantu. Dan Fedi Sambo ketika ketemu saya, dia bawa itu semua Hendra, Beni Ali, itu semua ada, dan semua nama itu Pak. Ya kan? Ini loh. Oke. Kalau kita mau benar Pak, satu hal, kalau kita mau benar, kita jangan takut, kita jalanin. Karena kenapa? Kita ini akan dibantu dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita benar loh. Iya. Jadi gini, kita nggak usah khawatir. Oh, nanti abang bilang dia apa-apain. Pak, saya yang ngancam saya udah banyak. Bener. Dan itu saya mobil taruh di Polda Metro pun dihancurin Pak. Di dalam Polda hancur. Merci. Nah, jadi berbicara soal tadi. Dipikir mobil saya dihancurin, padahal mobil lawyer yang lagi ngobrol sama saya. Salah mobil. Abang lihat, satu-satunya kantor yang pakai pintu besi lantai 3. Oh iya. Kita ini udah berkali-kali di demo sama ormas. Jadi mereka nggak menang secara hukum. Pakai, iya. Jadi Calvin tadi ada Calvin bilang tentang kekuatan Tuhan. Ini perlu kalian tahu kenapa gue juga seneng banget dengan orang yang beriman walaupun berbeda keimanan. Karena kalau orang yang beriman itu berbuat sesuatu di dunia ini bukan untuk dunianya. Karena orang yang beriman dengan Tuhan pasti mau apapun keimanannya, betul, itu mereka meyakini, orang-orang tersebut meyakini bahwasanya akan ada kehidupan setelah mati. Betul. Nah, itu yang walaupun berbeda keimanan. Saya respect banget sama agama Kristen supaya kita berbicara saling respect. Iya, saling respect karena saya juga berteman dengan banyak dari pendeta juga ada beberapa, kami kumpul. Saya bilang begini, ini mudah-mudahan sebagai penutup yang baik dan awal yang baik. Anda menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Betul. Ya, kita berbeda cara menyembahnya. Betul. Kita berbeda kitab sucinya. Kalau ada yang mau marah bukan lu sama gue kok, ya Tuhannya deh. Betul. Bener gak sih? Betul. Ya, lu sama gue sama-sama hamba Tuhan gitu kan. Kita jalanin, ini gue yakin yang ini, lu yakin yang ini. Selama kita di dunia kita bersahabat. Nggak harus muka Arab terus muka Cina terus nggak cinta Indonesia gitu. Betul. Belum tentu yang lahir besar orang Indonesia cinta sama Indonesia. Ya, cinta sama Indonesia. Karena yang terjadi sekarang lo lihat itu. Benar nggak sih kok? Benar. Ya, dan ini mudah-mudahan jadi awal yang baik persatuan Indonesia. Setuju. Dan kami jujur ya, saya punya apa itu namanya, organisasi Majelis Penderitaan Rakyat namanya kok. Tapi ya namanya penderitaan, kok menderita memang. ya, itu memang dari segala apa ya elemen, bukan organisasi keagamaan, bukan. Ya. Jadi memang murni masyarakat Indonesia yang memang merasa menderita. Menyatakan, saya sebagai foundernya menyatakan akan bergabung bersama gerakan Ko Alvin untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih Ko Alvin. Terima kasih banyak. Ada pesan-pesan buat subscriber nih. Jadi ini sangat penting ya teman-teman ya. Pihak sana pasti akan mencoba bilang bahwa ini adalah perkara sepele. Jadi perkara ini dianggap kecil. Saya kasih tahu teman-teman loh. Ini perkara ini bukan perkara kecil loh. Dan kita ini kadang dalam hidup ini hanya dikasih satu kesempatan. Ini nih Brigadir J ini memberikan kita satu kesempatan. Jadi kalau menurut saya beliau ini sangat berjasa, memberikan satu kesempatan untuk bisa merubah Indonesia. Siap. Ya, untuk bisa terjadi reformasi, dan reformasi itu tidak akan terjadi kalau kita cuma berharap polisi akan membenahi diri mereka sendiri, karena selama Kapolrinya masih dari kepolisian tidak akan berubah itu, karena dia ada konflik-konflik terus. Satu, terus kedua tersandera masa lalu. Dan ketiga ya, hukum di Indonesia ini adalah fondasi. Jadi kalau kita bangun rumah, seindah apapun cat pintu dan lain-lain, kalau fondasinya berantakan, lemah, itu akan hancur semua. Dan inilah yang teman-teman harus melihat, ini sudah saatnya kita bersatu, Pak. Lupakan mau agama apa kita, suku apa kita, we are one Indonesia. Jadi NKRI ini jangan kita cuma bilang oh negara kesatuan.
Tapi benar-benar kita tuh satu. Siap. Ya, kita harus lupakan perbedaan-perbedaan itu karena itu diciptakan oleh penguasa agar supaya apa? Supaya mereka kuat menjajah kita. Iya. Karena Pak Karno itu juga bilang, Bung Karno, ke depannya kalian melawan tuh bukan penjajah asing. Iya. Dari bangsa. Melawan saudara sendiri, teman-teman. Iya. Jadi kita ini harus kuat di mana? Membangun pemerintahan dari rakyat. Jangan yang cuma katanya pemerintahan dari rakyat, tapi yang ada itu diktatorship. Benar. Ini lu bahaya loh. Bahaya. Dan ini kita akan siap melawan kok. Iya, kita harus bersatu, Bang. Bersatu dong. Oke. Bersatu. Siap. Terima kasih kok. Selamat malam. Selamat malam. Iya.